Amin. Haleluya. Terima kasih yang di live Zoom dan di live YouTube. Tema kita hari ini adalah Muhammad bukan keturunan Abraham. Sayembara masih berlaku, ya. Saya akan memperjelas keterangan saya. Mungkin nggak cukup dalam satu sesi. Jadi hari ini dan besok kita akan temanya tentang Muhammad bukan keturunan Abraham, tentu saja tentang nenek moyang bangsa Arab juga termasuk ya, dan dari mana lahirnya Islam ini. Tentu bukan dari katanya orang Islam saja, kita akan mengutip dari sejarah-sejarawan Islam yang terpercaya, namun kita akan menggali terus dari sumber primer, yang primer ya. Dan kita akan melihat dari sejarah sekuler, bagaimana sejarah sekuler mengatakannya, bagaimana Alkitab juga mengatakannya, dan bagaimana kaitan Muhammad dengan Alkitab, juga bagaimana klaim Muhammad, klaimnya orang Islam, klaimnya orang Islam bahwa mereka berkata dalam Ulangan 18 ya, Ulangan 18 itu berkata bahwa itu nubuatan tentang Muhammad. Nah, ya coba ya nanti sebelum kita lanjutkan, Bro agnostik boleh bertanya ya, nggak masalah ya. Kita bikin santai saja, supaya karena ini bukan seminar ya, kita tanya jawab boleh pelan-pelan dan nggak akan cukup dengan satu sesi karena kita cuma punya waktu 1,5 jam. Ya, kita buka dalam Ulangan dulu ya. Kita lihat ini yang menjadi bahan orang Islam mengklaim. Ya, coba ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan orang-orang Islam ramai-ramai, itu kan Muhammad. Gitu ya. Nah, kata mengapa? Karena orang Islam mengklaim satu ya dari belakang ya, kamu harus mendengarkan dia, mendengarkan Muhammad dibangkit oleh Tuhan. Oh ini Allah nih ya, alif lam lam ha, dia bilang kan Allah nih, ya kan. Terus sama seperti aku, sama seperti Musa. Muhammad itu ceritanya sama seperti Musa. Nah, yang ini harus kamu dengarkan, ya itu bisalah kita terima ya. Memang semua nabi harus kita dengarkan. Tetapi terus kalau yang ini, Allah ini alif lam lam ha nih. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya agak bingung. Nanti kita mau bahas juga termasuk ya kata Allah itu ya. Jadi sejak kapan manusia di dunia itu menyebut kata Allah alif lam lam ha ini? Itu sama seperti aku, saya bingung bersamanya Muhammad dengan Musa ini apa? Nah, itu kita mesti pelan-pelan. Ya. Terus terutama ini nih yang paling penting, dari saudara-saudaramu. Nah, kata dari saudara-saudaramu inilah yang nggak enak bener ini, saudara-saudaramu. Nah, saya bilang Muhammad itu bukan saudaranya orang Israel. Sejak kapan Muhammad jadi saudaranya orang Israel? Lah kan itu dari Ismail, dia bilang. Nah, masalahnya Muhammad itu bukan keturunan Ismail. Ya. Muhammad itu bukan keturunan Ismail. Loh, kamu ini bodoh, biasa sumpah serapah. Orang Yahudi aja mengaku kalau bangsa Arab itu keturunannya Ismail. Kalau Muhammad itu keturunan Ismail, bangsa Arab keturunan Ismail. Nah, harus jelasin dulu. Arab keturunan Ismail, berarti Yahudi goblok, Yahudi tolol yang bilang Arab keturunannya Ismail. Nah, kalau bilang Muhammad keturunan Ismail, ayo kita cek. Apa dasarnya si Yahudi ini bilang? Nah, ya pertanyaannya dalam pikiran saya sekarang adalah mengapa orang Islam ini bunuhin Yahudi dan musuhan sama Yahudi, tetapi di satu pihak orang Islam ini jilat pantatnya Yahudi demi pengakuan Muhammad keturunan Ismail dan saudaranya. Nah, ini yang harus kita telah sama-sama ya. Satu, kita harus menelaahnya secara objektif, jangan dari katanya-katanya ya. Di satu pihak, oke, cukup jelas ya suara di YouTube ya. Di satu pihak tadi ya kita harus
Oke, kita dengarkan dulu apa kata orang Islam. Tentu bukan katanya Ustadz Nandar, itu Ustadz goblok ya. Juga jangan kata Edi Prayitno, itu ilmunya nggak ada ya. Apalagi Menahem Ali, ya kan? Menahem Ali si pengkhianat itu kan. Karena itu kita jangan dengerin mereka. Dengar dari Quraisy Shihab, dengar dari Hamka, itu kan udah kelas profesor. Ya, kan Menahem Ali profesor Gundul Mupeang, doktor aja belum kelar. S1, S2 beda dia. Kalau S1, S2 dan S3-nya beda, nggak bisa jadi profesor. Harus sama S1, S2, S3-nya ya. Nah, maka kita harus secara objektif. Kita dengarkan dari sejarawan mereka, profesor mereka, kita cek ya, apa di Alkitab kita bilang benarkah Alkitab berkaitan ya mengaitkan dengan bangsa Arab, benarkah secara sekuler juga mengatakan demikian. Dan kalaupun ada sejarawan yang mengatakan demikian, dasarnya apa? Begitu ya. Oke, tadi agnostik, saudara agnostik tadi katanya mau menyampaikan sesuatu, tadi komplain kenapa di mute. Oke, boleh tanya dulu. Silakan saudara agnostik, supaya jangan diempet. Nanti saya ngomong 1 jam, ntar kamu empet, nanti ini bolak-balik ke toilet lagi. Silakan saudara agnostik, boleh. Nyalakan mic-nya. Enggak, Pak. Bro Paul, tadi speaker saya belum saya pencet tadi. Jadi suaranya tadi. Oke, jadi saya kira mau nanya doang. Oke. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke. Jadi kita harus pelan-pelan, sabar kalau kita belajar sejarah. Banyak didongengin ya. Karena dongengnya itu banyak, sejarah itu dongengnya banyak sekali. Nah, tergantung Anda mau percaya sama siapa. Dan tentu saja, kalau katanya agama yang berpikir, ya jangan cuman katanya Ustadz ngomong terus Anda telan mentah-mentah, itu namanya nggak berpikir. Ya, itu namanya otak udang, isinya tai semua. Ya kan, kepalanya udang kan, kotorannya kan di kepala, dia kan, isinya tai semua. Nah, jangan begitu. Kita harus kritis, kita harus benar-benar objektif. Kekristenan itu benar-benar terbuka ya. Esensial dari kita belajar, saya bilang belajar kekristenan, itu dari kata menguji segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Nah, kekristenan itu pernah terjebak di dalam tidak boleh bertanya, otoriter, selama 1000 tahun, bayangin. Dari sejak abad keempat, konsili Nikaya itu, sampai 1000 tahun kemudian, baru tahun 1500-an mulai itu bermunculan tuh, sampai akhirnya Martin Luther dia klimaksnya kan di abad ke-16. Nah, selama 1000 tahun itu Kristen juga dibungkam, jemaat nggak boleh nanya, ada beda dikit bunuh, masuk penjara bunuh, atau dibakar, bunuhnya juga ngeri ya, dibakar hidup-hidup. Pokoknya dengan cara-cara gimana. Makanya saya selalu mengkritik gereja-gereja yang tidak bisa dikritik, pendeta-pendeta yang tidak mau dikritik, teolog-teolog, dogma-dogma yang anti kritik. Itu kalian nggak akan beda sama orang Islam tuh nanti tuh, ya, nggak akan beda. Nanti kita akan lihat agama-agama Babel, ya, karena seluruh agama di dunia lahirnya di Babel. Seluruh agama di dunia lahirnya di Babel, termasuk Yudaisme. Nah, Yudaisme itu baru ada di Babel ya. Mengapa ada Yudaisme? Karena orang-orang Israel sudah lenyap semua. Kemudian tersisalah orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda ini, orang-orang Yehuda, Benyamin dan Lewi, yang disebut dengan orang Yahudi kemudian. Yang namanya Yahudi itu kata Yehuda ya. Kemudian mereka dibuang ke Babel. Sementara 10 suku yang lain, jadi ada 13 ya, karena Yusuf dibagi 2, Efraim dan Manasye. Ya, makanya jadi 13 kan. 12 ditambah 1, karena Yusufnya kan jadi 2, Efraim dan Manasye. 10 suku yang lain lenyap. Nah, lenyap itu dibuang ke namanya ke utara itu ya, oleh Asyurbanipal. Nah, nanti kita akan lihat sejarahnya satu-satu. Semua tertulis di sejarah sekuler. Anda bisa beli bukunya di Gramedia. Nanti saya tunjukkan bukunya satu-satu. Anda bisa beli bukunya. Yang saya ngomong itu ada semua ya. Jadi saya nggak ngomong
kata saya selalu ngomong ini ada dasarnya, dan buku-buku ini menggunakan sumber primer, karena orang-orang yang nulis ini adalah orang-orang akademis, bukan macam si Menachem Ali, ya, pakainya isepan tutut, ya kan. Kalau saya bilang titit kan jorok, ya kan. Kalau bilang isepan titit kan jorok. Menachem Ali dia cupliknya dari ini karangannya ini. Semuanya sumber-sumber yang sudah ke sumber ke-27, ya kan. Nah, yang kita pakai ini secara sekuler, yang sumbernya ngambil dari sumber primer. Apakah sumber primer? Yaitu arkeologi dan inskripsi yang ditulis di zaman itu. Ya, yang ditulis di zaman itu. Dan itu dikuatkan oleh inskripsi lain yang di negara lain ada, yang menceritakan tentang itu. Nah, sejarah tentang Muhammad nggak pernah ada. Baru ada pertama kali seluruh inskripsi dan arkeologi di dunia tidak pernah menuliskan tentang Muhammad, baru ada tahun 900-an. Cerita tentang, kan dari mulut ke mulut, iya, dari cocot ke cocot, kundul mupeyang, dari cocot ke cocot itu. Dan tidak ada. Semua yang disebut, semua cerita-cerita lah, cerita si apa Klitoris apa namanya itu yang kaisar Yunani itu semua isapan tututnya orang Islam semua, nggak ada cerita tentang Muhammad. Semua sejarah tentang tentang Muhammad itu baru ada tahun 900. Makanya kita mau bedah satu-satu. Tiba-tiba mengklaim bahwa Muhammad keturunannya Ismail. Nah, saya kasih tahu yang merupakan sayembara bagi saudara juga. Semua pertanyaan saya nanti saya akan kasih ke sayembara. Saya serius ya dengan sayembara ini ya. Salah satunya adalah kalau Muhammad disunat, saya akan sunat 10 kali sampai habis. Pokoknya saya sunat itu ya. Kalau Muhammad disunat, saya akan sunat 10 kali, ya kan? Dan saya kasih Anda ya. Kalau yang penting buktinya itu jangan bertolak belakang satu sama lain ya. Sama-sama sa'i itu. Muhammad itu disunat. Nah, itulah salah satu bukti bahwa Muhammad itu bukan keturunan dari Ismail, karena semua keturunan Ismail pasti disunat, ya kan? Dan masalah sunat itu penting sekali dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan keturunan Abraham dari zaman Abraham itu, ya, dari zaman Kejadian sampai Maleaki, bahkan sampai Perjanjian Baru, kata sunat itu ditulis, setiap kitab itu pasti ada kata sunatnya. Nah, sementara di Al-Qur'an tidak ada satupun kata sunat. Ya, karena Allahnya memang bukan Allahnya orang Israel, Allahnya Muhammad itu, makanya nggak urusan dengan sunat. Padahal kata sunat dari Kejadian sampai Wahyu itu hampir tiap kitab itu ada kata sunatnya, ya. Ya, jadi itu salah satu fakta. Nah, saudara, Anda harus belajar ya untuk benar-benar teliti ketika membaca teks. Ya, harus benar-benar teliti dan jangan bulat. Jangan karena Anda sudah punya pemikiran apa, terus Anda paksakan pemikiran Anda kepada teks itu. Nah, nanti Anda kan bisa memahami makna dari teks yang sebenarnya. Yuk kita pelan-pelan kita belajar ya. Saya ajarin Anda, orang-orang Islam, ya, kiai-kiai semua, belajar lagi sama saya ya, supaya kamu pinter. Ya, jangan dari isapan tutut belajarnya. Nah, belajarlah sama saya supaya pinter ya. Karena saya sudah riset, saya sudah pergi ke Berlin, saya sudah pergi ke Museum Berlin. Itu semua arkeologi yang dari Mesopotamia itu digali dalam-dalam, diangkut semua ke Berlin. Yang di Arab diangkut semua ke Berlin. Kalau nggak ada orang Jerman, kalian nggak punya sejarah itu orang-orang Arab itu. Serius, saya nggak main-main ya, karena orang Islam setiap ganti dinasti dihancurkan semua prasasti, peninggalan dinasti sebelumnya. Ada satu keinginan mereka untuk selalu menuliskan sejarah baru dan mengganti yang lama, sehingga mereka itu harus dihancurkan yang lama supaya nggak ada bukti lagi. Makanya semua yang di atas tanah itu diratain, yang di atas tanah. Karena orang Islam cukup bodoh, mereka nggak bisa gali yang di dalam tanah, yang dalamnya itu mungkin 50 meter di bawah tanah, yang sudah ditimbun selama ribuan tahun di dalam tanah. Mereka nggak bisa gali, ya kan? Tetapi ketika Alkitab menuliskan satu perkara,
Maka teolog-teolog liberal ini, ya, dia ingin membuktikan perkataan Alkitab dan dia gali itu Alkitab, itu tanah di mana Alkitab nulis, ya, ada di tempat ini, tuh digali benar semua arkeologinya, ditemukanlah tabletnya, inskripsinya, ditemukanlah prasastinya, semua ditemukan semua. Dan orang udah nggak ada yang berani lagi mengkritik perjanjian lama. Tidak ada yang tersisa dari perjanjian lama yang bisa dikritik, karena nggak bisa. Secara kritik historis mental semua. Perjanjian lama itu sudah terbukti sahih. Puncaknya itu dengan ditemukannya gulungan kitab di Qumran. Ya, perbedaannya itu 0, sekian persen, yang itu hanya cuma masalah spasi atau masalah karena tintanya rusak. Ya, perbedaannya hanya itu saja. Luar biasa ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu kurun waktunya, ya, dari Alkitab kita yang hari ini sampai penemuan Qumran, teks tertua itu jaraknya sekitar 2000 sampai 2500 tahun dari zamannya Ezra Nehemia. Luar biasa ya. Ngeri sekali, Alkitab kita itu 2500 tahun. Sementara di Al-Qur'an nggak ada. Al-Qur'an itu bahkan yang mushafnya Utsman aja nggak jelas ada di mana sekarang, ya. Mushaf yang katanya ditulis sama Utsman aja nggak jelas ada di mana. Jadi nggak jelas, Al-Quran itu nggak punya runutan teksnya. Begitu kita dapat runutan teksnya, ada 30 versi, ya kan? Nah, makanya Anda sebagai orang Islam jangan imani saja. Tapi kalau nyanyi masuk neraka, Pak. Iya, memang Anda kalau nanya masuk neraka, makanya tinggalkan Islam. Ya, Al-Maidah 101. Kalau Anda banyak nanya, kan nanti hukumannya ditambah di neraka. Karena Allahnya jengkel. Nggak bisa jawab soalnya kalau ditanya. Ya, misalnya Allahnya bentuknya kayak apa? Bingung, Allahnya jengkel, bunuh jadinya. Ya kan, bentuknya zat, ya kentut saya juga zat, sama kan? Jadi bunuh jadinya kan. Asal beda bunuh, asal nanya bunuh. Kamu jangan tanya, lu bacot lu, gua gampar lu, kan begitu kan. Nah, kita jangan. Kalau di dalam kekristenan, kamu harus bertanya, kamu harus menguji, kamu harus kritis. Tapi setelah kamu dapatkan, kamu harus pegang baik-baik. Jangan goyah. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Saya dulu selalu bertanya, dan saya bongkar dogma-dogma saya. Makanya saya nggak takut ya dengan dogma-dogma gereja yang sudah pernah saya jalani, saya bongkar semua. Dan saya nyaris meninggalkan Tuhan Yesus Kristus jadi Islam. Bukan karena saya percaya Islam itu lebih baik, bukan. Tapi karena saya mau balas dendam sama pendeta Kristen. Saya mau balas dendam sama pendeta-pendeta Kristen yang biadab juga kan. Sama pendeta-pendeta, kalau kalian penuh dengan tipu muslihat, kalian tidak memberitakan, ya pendeta-pendeta ya yang korup, pendeta-pendeta yang berzina, pendeta-pendeta yang ngumpulin harta pribadi, itu biasanya pendeta-pendeta yang tidak memberitakan Injil. Amatin deh pendeta kamu. Kalau dia tidak turun ke jalan-jalan ya memberitakan Injil, biasanya pendeta kamu mata duitan, ya. Nanti dikit-dikit kalau khotbah, mikrofon kita sudah saatnya diganti. Nanti khotbahnya lagi, ukuran sepatu saya nomornya 41. Nanti khotbah lagi, celana dalam saya mereknya Hings. Nanti khotbah lagi, istri saya kemarin baru operasi, habisnya 100 juta. Nanti khotbah lagi ceritanya duit terus. Ya, coba amatin deh. Pendeta-pendeta yang tidak memberitakan Injil, ya, Anda amati gembala Anda, pasti nanti khotbahnya selalu ujungnya nanti minta duit. Ya. Kedua, pasti nanti ujungnya berzina. Ya. Jadi antara duit berzina. Selalu begitu. Amatin deh. Ya, kalau pendeta Anda tidak memberitakan Injil di jalan-jalan. Yang ketiga, pasti nanti gegeran, rebutan kekuasaan di gereja, di dalam organisasi. 3 itu, ya, selalu bolak-balik begitu. Ya, nah kita mulai dari yang pertama, sebentar ya. Tadi saya sudah siapkan dikit. Kita nggak bisa lama, cuma 1,5 jam. Jadi karena saya hari ini ada full kelas ya sampai malam ya, sampai di sini sekarang jam 2:30. Ya, 2:30 saya langsung lanjut kelas apologetik, masih lanjut kelas lagi sampai malam, sampai jam 11 saya hari ini. Jam 11 Eropa ya. Jadi oke.
Ada satu hal yang sangat menarik di dalam kekristenan, bahwa di dalam kekristenan kamu boleh berbeda ya. Boleh berbeda. Di awal-awal lahirnya gereja, Paulus sudah mengatakan, jangan bilang aku golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Paulus. Nggak boleh. Ya, 1 Korintus 3 itu ya, kalau nggak salah ya. Jadi, di awal-awal kekristenan, kita berbeda itu boleh. Diizinkan. Yang tidak boleh adalah kita punya Yesus yang lain dan Injil yang lain. Yesus yang lain itu bukan masalah 1, 2, 3, ya, Unitarian, Binitarian, Trinitarian. Bahkan Anda yang Trinitarian sendiri, Trinitariannya kan beda-beda kan? Ada yang Sabelian, ada yang Oneness, ada yang Yesus only, ada yang Trinitariannya Athanasius, ya kan? Bahkan kalian yang Trinitarian pun Anda bisa beda-beda Trinitariannya. Nah, kita diizinkan untuk berbeda di dalam kekristenan. Yang tidak boleh, kita punya Yesus yang lain. Karena kita hanya punya satu Yesus, satu Yesus, itu Yesus Kristus yang mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua, kita hanya mempunyai kita hanya mempunyai Allah yang esa, Echad. Ya, Echad itu bukan yahid, bukan satu satu ya, tapi merupakan satu kesatuan dari yang heterogen maupun homogen, jadilah echad, begitu ya. Jadi yang Anda boleh di dalam kekristenan, yang tidak boleh adalah Anda punya Yesus yang lain dan Injil yang lain. Apakah Injil yang lain? Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Injil yang lain adalah Injil yang tidak memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus hidup kamu. Nah, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit menebus kamu, maka kamu sedang punya Injil yang lain. Gitu ya. Jadi di dalam kekristenan kamu akan punya banyak sekali pandangan-pandangan dan penafsiran karena boleh. Di Kristen itu diizinkan, tidak pernah dilarang. Tetapi ketika Anda mengatakan saudaramu sesat, itu yang nggak boleh. Ya, ingat-ingat itu ya. Itu yang ada di live YouTube tadi saya sudah baca. Oke, sekarang kita lihat materinya. Ya, ini saya ambil dari buku saya, Khilafah Terakhir. Kalau Anda, saya masih bukunya sudah nggak ada, tetapi katanya mau dicetak ulang di Indonesia. Karena nggak ada yang berani ya. Penerbit yang terakhir menerbitkan saya, dia berani karena dia mau tutup, makanya dia berani cetak buku saya. Tapi saya dengar kemarin ada satu teman di Jakarta menawarkan diri untuk mencetak, saya nggak tahu jadi apa enggak ya kalau dia udah baca. Saya udah kirim PDF-nya, dan kalau saudara berminat buku ini, saudara bisa dapatkan PDF-nya. Ada PDF-nya. Sebenarnya seminar ini pernah saya bawakan beberapa tahun yang lalu waktu saya di Bandung, di banyak tempat ya, di sekolah-sekolah teologi ya, dan termasuk yang di Bandung itu pernah saya bawakan videonya di Bandung. Nah, Anda bisa cek di videonya, cuman mungkin kurang jelas di videonya karena suaranya bergema. Nah, sekarang saya ulangi lagi, saya akan bikin dalam 2 sesi, hari ini dan besok ya, karena seminar ini sebetulnya panjang sekali. Nah, kalau Anda lihat di dalam buku Khilafah Terakhir, ini juga menjadi tesis saya, ya. Saya kasih tagline, sejarah manusia di dunia bermula di Babel dan berakhir di Babel. Mereka adalah bangsa yang bercampur, dan dalam bahasa sebentar ya, sorry, ini ternyata banyak yang masuk tapi saya belum masukkan. Sejarah manusia di dunia bermula di Babel dan berakhir di Babel. Lihat ya, sejarah manusia itu mulanya di Babel dan berakhir nanti di Babel. Mengapa demikian? Kita lihat Adam dan Hawa waktu mereka keluar dari Taman Eden, mereka pergi ke sebelah timur. Nah, itulah Babel ya, dan Elam. Dan kemudian wilayah itu menjadi Babel dan Elam ya. Dan mereka adalah Babel itu jadi Irak, Elam itu nanti jadi Iran ya. Sebentar, tadi saya tambahan. Nah, waktu itu Babel belum ada kota Babel, tetapi di situ menjadi wilayah Elam. Elam adalah kerajaan tertua di dunia. Anda bisa baca bukunya Daniel Snell. Daniel Snell, the life in ancient Mesopotamia,
Near East 3100, 3100, 2300 PC. Ya, itu bukunya ada Profesor Daniel Snell. Itu ada di BPK Penabur bukunya ya. Profesor Daniel Snell. Sebentar lihat. Mungkin coba saya cek ya. Profesor Daniel Snell bukunya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini bukunya nih ada ya. Right, sorry. Nah, ini bukunya ini ya. Daniel Snell. Life in the Ancient Near East. 3100, 3300 PC ini ya. Ini bukunya seperti ini. Bukunya persis gini ya, sampulnya ya. Ada di BPK Penabur. Nah, Anda bisa cek di sana. Oke, kita kembali. Jadi yang saya ngomong semua, dia juga seorang profesor sejarah dan arkeologi. Dia seorang Sumeriologi. Apakah Sumeriologi? Sumeriologi adalah orang yang mengkhususkan diri untuk meneliti bangsa Sumerian. Bangsa Sumerian adalah bangsa tertua di muka bumi ini. Sebelum zaman Nuh. Ya, sebelum zaman Nuh, bangsa Sumerian ini. Nah, kemudian bangsa Sumerian ini dapat dari mana arkeologinya? Dapat dari Enuma Elis, namanya Enuma Elis. Nanti di situ dia membandingkan dengan Enuma Elis dan Epos Gilgamesh. Itu semua ada semua. Nah, nanti teman-teman nggak usah ribet dengan istilah-istilah yang aneh-aneh, karena nanti Anda bisa putar ulang YouTube-nya ya. Anda bisa putar ulang YouTube-nya. Semua yang saya ngomong ini semua nanti Anda bisa putar ulang, karena ini live di YouTube dan Anda bisa cek. Nah, kemudian jadi Anda tahu bahwa Elam adalah kerajaan tertua ya saat itu ya. Elam adalah kerajaan tertua, dan tagline yang kedua, mereka adalah bangsa yang bercampur. Dalam bahasa Ibrani dan Aram disebut Arab. Nah, ini adalah tagline yang lain. Nanti saya akan kasih tahu, akan info kepada Anda bagaimana sejarah terbentuknya bangsa Arab. Ya, bukan dari Abraham, tapi nanti ya itu makanya mereka disebut bangsa yang bercampur. Nah, oke. Ini ya, ini buku saya The Last Caliphate tadi ya. Ini sedang mudah-mudahan awal tahun sudah diterbitkan di Eropa dalam bahasa Inggris, karena kemarin sudah banyak yang minta. Ini sedang saya ajukan ke penerbit ya, sudah selesai, tinggal diajukan ke penerbit, sedang dicek. Kita lihat. Kita ambil naskahnya dari Daniel 2 ayat 43. Daniel 2 ayat 43 ini lagi cerita tentang patung Nebukadnezar. Nebukadnezar ini ngimpi ada sebuah patung, kepalanya terbuat dari emas, dadanya terbuat dari perak, ya. Kemudian pinggang perutnya ini terbuat dari tembaga, kakinya terbuat dari besi, dan kemudian dari mulai betis sampai ke 10 jari kakinya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Nah, dari situlah kata bercampur. Kata bercampur di Daniel 2 ayat 43. Coba saya cek Daniel 2 ayat 43. Kita lihat ya. Di dalam Daniel 2 ayat 43. Oh, kita buka saja Alkitabnya ya. Daniel 2 ayat 43. Ya, seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, kita lihat
dari Daniel 41 ini ya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Itu ya. Jadi di dalam mimpinya Nebukadnezar tadi itu ada satu negara Babel. Emas itu, kerajaan emas itu mewakili Babilonia. Kedua, kerajaan yang perak itu mewakili Media Persia. Jadi kemuliaannya, kejayaannya makin menurun, ya. Bagaimana cara pencapaian kemuliaannya itu makin menurun, tetapi makin ke bawah makin keras, ya, makin kejam, makin kejam ya gitu ya, makin keras, makin kejam. Terus perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Itu Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa emas itu adalah Babel, perak itu adalah Media Persia, yang tembaga itu adalah Yunani. Nah, kemudian ada bangsa besi, dia bilang, karena belum datang kan, bangsa besi. Nah, di situ saya tuliskan Roma. Mengapa Roma? Nanti kita akan lihat mengapa Roma. Dan kemudian ada bangsa terakhir, bangsa yang bercampur. Ya, bangsa yang bercampur. Itu ya. Jadi ada dua yang kemudian para eskatologi Kristen, dia main tebak-tebakan kancing. Ya. Oh ini Roma, yang bawa, oh Roma baru, Uni Eropa, negaranya ada 10, sekarang Uni Eropa jumlahnya nggak 10 lagi ya. Ya, jadi mereka tebak-tebakan kancing, bikin ngarang-ngarang, dan segala macam. Tetapi yang jelas, kita akan lihat hari ini kebenarannya, jangan karang-karangan, jangan cocokmologi. Ya, jangan maksudnya ngarang-ngarang terus berasumsi. Terus pakai teori konspirasi. Nah, kalau kamu cerita teori konspirasi di Eropa, kamu akan diketawain. Nah, makanya banyak pendeta-pendeta Indonesia gagal di Eropa karena dia ceritanya teori konspirasi. Orang Eropanya cuma dongok begitu lihat. Ini waduh, ada orang 10 kayak kamu, pusing nih negara ini. Kan begitu kan. Jadi jangan ya, saran buat pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang Anda mau melayani di Eropa, jangan khotbah pakai versi Amerika ya. Mereka nggak suka teori konspirasi, apalagi yang Freemason segala macam, Illuminati, mereka nggak enak, mereka yang begitu ya. Nah, kemudian coba kita mulai bahas satu-satu. Kalau kita mau tahu bangsa Babel, kita mulai dari Nimrod. Nimrod itu ada di Kejadian 11. Nimrod ini keturunan dari Kus ya. Nanti kita akan lihat Toledotnya ya. Nimrod ini adalah keturunan dari Kus. Kus ini anaknya Ham. Ya. Mereka tinggal di daerah Midian. Sebenarnya mereka tinggal di daerah Midian. Gunung Sinai sekarang ya. Gunung Sinai itu bukan di Sinai Peninsula Mesir, bukan, tapi di Midian. Nanti saya tunjukkan nanti. Nimrod ini menurut sejarah sekuler ya, dia adalah seorang perampok dan dia melintasi tanah Mesopotamia, melintasi dari Midian itu, dia nyebrang sampai ke Assyria. Ya, dulu itu namanya Assyria. Terus dulu tuh tanahnya belum bernama Assyria ya. Assyria itu baru di belakangan dikasih nama. Assyria itu dari nama dewa mereka, Asyur. Nah, kemudian si Nimrod ini bekerja sama Raja Elam. Kemudian Raja Elam dengan Raja Asyur ini dia perang. Nah, Nimrod ini berkhianat. Kemudian satu raja dibunuh, terus dia kemudian mengabdi pada Raja Elam. Raja Elamnya dibunuh juga sama si Nimrod ini. Kemudian Nimrod membangun kota Babel dan membangun menara Babel. Itu di sejarah sekuler juga menuliskan demikian, di inskripsinya juga menuliskan demikian. Anda bisa baca di Profesor Daniel Snell tadi ya, sama bukunya Susan Weisbauer. Ini bukunya seperti ini. Ada PDF-nya ya, Susan Weisbauer ini. Kebetulan saya punya ini. Nah, lihat ya. Anda lihat nggak itu?
Ada 2 buku, Susan Weisbauer, yang sebelah kiri itu ya, ada 2. Nah, tentang sejarah perjanjian lama, yang ada di perjanjian lama itu yang bukunya hitam itu. Ya, Ancient World. Kalau yang di perjanjian baru, Anda bacanya di Medieval World. Ya, itu ada 2 buku. Itu bagus sekali ya. Ini mereka menulis sejarah, jadi sejarah sekuler dari orang-orang liberal. Jadi benar-benar bagus ya buku ini ya, nggak ngarang-ngarang, bukan oh ini karena apa konspirasinya orang Islam kan suka konspirasi. Nah, yang suka konspirasi itu hanya orang Islam tuh ya. Nah, harus orang Kristen ketularan ya, suka konspirasi. Jadi Anda kalau suka konspirasi, Anda itu macam orang Islam. Dikit-dikit konspirasi teori. Nah, itu Islam banget tuh. Islam tuh hobi banget tuh bikin konspirasi teori. Konspirasi teori itu terjadi karena ya terlalu heterogen dan mereka tidak mau berpikir terlalu ribet. Jadi mereka maunya memikirkan mereka percaya dengan apa yang mereka mau percaya. Mereka melihat apa yang mereka mau lihat, bukan fakta. Karena mereka terbiasa hidup dalam ilusi dan delusi, ya. Agama Islam itu terbiasa dengan ilusi dengan delusi. Jadi mereka akan percaya yang mereka mau percaya walaupun faktanya udah bilang bukan. Saya kan Jokowi anak PKI, udah jelas bukan. Tapi orang Islam akan ngotot bahwa Jokowi itu PKI. Misalnya begitu ya. Sudah jelas PKI itu buatannya Soeharto. Orang Islam akan ngotot bahwa PKI itu adalah musuhnya Islam. Padahal Partai Komunis di negara-negara Islam itu berkembang bebas, berkembang dengan luar biasa. Dan masih ngomong bahwa komunis itu buatan Kristen. Padahal tidak ada negara Kristen yang partai komunisnya bisa subur. Nggak ada. Ya, dan partai komunis atau partai sosialis itu bisa subur, nggak ada di negara Kristen. Di Eropa partai komunis itu nggak bisa tumbuh. Ada tapi nggak bisa tumbuh. Di Palestina besar, di Arab besar, di Yaman besar, ya di Turki besar. Justru partai komunis ini bertumbuh di negara Islam dan partai komunis ini lahirnya dari syarikat Islam yang radikal. Mereka membuat partai komunis. Tapi kan kalian nggak mau terima fakta, karena kalian sudah terbiasa dengan ilusi dan delusi. Gitu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi yang saya ngomong itu tadi saya tunjukkan ya. Nah, Anda kalau pengen dapat gambarannya, nah Anda bisa nonton filmnya. Ini kan film fiksi nih, Hollywood nih. Anda jangan pegang ceritanya, tapi Anda cuma lihat gambarannya bagaimana mereka mendeskripsikan gambaran di zaman saat itu, bagaimana betapa kejamnya mereka bisa potong orang, mereka bisa sembelih orang di depan umum begitu ya. Itu bagaimana kehidupan mereka di zaman itu, betapa barbarnya mereka, primitifnya mereka di zaman itu ya. Ada dengan sihir-sihir dan segala macam. Di masa-masa itu sangat umum ya masalah sihir-sihir. Karena di zaman itu orang itu mereka baru melewati masa-masa air bah. Nah, Anda bisa lihat itu misalnya kalau lihat filmnya Scorpion gitu adalah setting background-nya itu ya. Nah, Nimrod ini disebut juga Sargon 1. Sargon yang pertama. Nanti kalau Anda lihat di kitab Yesaya ada Sargon, itu Sargon yang kedua. Sargon Raja Asyur gitu ya. Nah, Nimrod ini walaupun dia mendirikan Babel, tapi wilayah Asyur itu jadi satu di bawah kekuasaannya Nimrod semua. Nah, kata Sargon itu adalah sebuah nama dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Sumeria itu Sarumkin. Sarumkin itu artinya raja yang telah ditetapkan. Ini jelas bukan nama asli. Nggak mungkin orang lahir, seorang perampok dikasih nama raja yang ditetapkan. Nggak mungkin. Tapi dia itu diberi gelar Sarumkin atau Sargon. Nah, nama Nimrod sendiri berasal dari kata marat, yang artinya memberontak. Nah, yang perlu Anda ketahui, ya, anaknya Nimrod, ya, dan Semiramis, istrinya dia, Enheduanna, adalah imam tertingginya Dewa Nana, yaitu Dewa Bulan Sabit. Ya, Dewa Bulan Sabit. Dan selalu dengan Istar. Ya, selalu dengan Istar. Jadi, Enheduanna adalah anaknya Nimrod. Semiramis adalah istrinya Nimrod. Ini adalah imam tertinggi Nana. Nana Dewa Bulan Sabit.
ya. Anda lihat. Ini asal muasalnya penyembahan kepada bulan sabit, crescent moon. Atau kalau Anda buka di dalam Yesaya 14 ayat 12, namanya Hallel. Hallel, oh kok warnanya jelek, pakai merah aja ya. Hallel atau hilal. Hilal itu yang ditungguin setiap Ramadan, ya. Kalau Ramadan kan kalian nungguin hilal kan orang Islam. Nah, inilah asal muasalnya mereka memuja kepada hilal, mempersembahkan kepada Hallel atau hilal, sama ya. Nih, dewa bulan sabit. Nana, zaman itu namanya Nana, sesuai dengan bahasa mereka. Nah, kemudian Nimrod ini kalah perang. Ada Raja Asyur yang berkuasa dan seterusnya, sampai kemudian nanti zamannya Hammurabi.